Diriwayatkan bahwa pada suatu ketika para ulama Mekah berkumpul di Masjidil Haram untuk membahas beberapa masalah hukum agama. Berbagai masalah dikumpulkan dan dibahas sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Satu demi satu permasalahan hukum diselesaikan dengan mudah, meskipun terkadang melalui pembahasan yang sengit. Sepertinya tidak ada satupun masalah keagamaan yang sulit dipecahkan. Akan tetapi, ketika pembahasan sampai pada masalah hukum kepiting dan rajungan, mereka bersilang pendapat. Sulitnya memutuskan hukum kepiting dan rajungan itu dikarenakan alat pembedah masalah selama ini hanya merujuk pada kitab-kitab yang ada di hadapan mereka. Selain itu, jika dilihat secara sepintas, kepiting dan rajungan tidaklah berbeda. Hanya orang yang teliti dan ahli dalam pengetahuan binatang saja yang dapat membedakan keduanya. Dapat diduga, pembahasan masalah ini menuntut perdebatan yang cukup panjang. Masing-masing ulama berusaha mempertahankan pendapatnya sendiri-sendiri. Perbedaan pendapat sulit sekali dihindari. Sebagian ulama memutuskan baik kepiting maupun rajungan hukumnya halal, sebab keduanya sama dan sejenis. Sebagian yang lain berpendapat bahwa rajungan hukumnya halal, sedangkan kepiting hukumnya haram. Persoalan kepiting dan rajungan ini akhirnya menjadi pembahasan yang berlarut-larut. Tidak ada kata sepakat dalam pengambilan hukumnya. Maklum saja, selama ini mereka hanya berpedoman pada gambar dan keterangan belaka. Pada waktu itu, Kiai Khalil yang ketika itu menuntut ilmu di Mekah berada di tengah para ulama yang sedang membahas masail tersebut. Kiai Khalil duduk mendengarkan pembahasan itu dengan tekun dan sesekali tersenyum melihat silang pendapat mereka. Melihat permasalahan menemui jalan buntu, Kiai Khalil tiba-tiba memecahkan kesunyian, menawarkan pendapatnya. Hadirin yang terhormat, bisakah aku berbicara mengenai persoalan kepiting dan rajungan ini? Kiai Khalil berdiri di hadapan hadirin. Ya, silakan kemukakan pendapat Anda. Sesudah sampai di mimbar, Kiai Khalil mulai mengemukakan pendapatnya. Sulitnya mencari kesepakatan hukum kepiting dan rajungan ini karena para hadirin belum melihat secara yakin wujud kepiting dan rajungan itu. Kiai Khalil mulai berbicara. Para ulama yang hadir di serambi Masjidil Haram saling pandang dan mengangguk, seakan menyetujui pendapat Kiai Khalil. Para hadirin yang terhormat, wujud kepiting itu seperti ini, lanjut Kiai Khalil seraya menunjukkan kepiting yang masih kena air di tangan kanannya. Dan wujud rajungan seperti ini, kata Kiai Khalil seraya tangan kirinya memegang rajungan yang masih basah, seakan baru diambil dari laut. Para hadirin di majelis Bahsul Masail itu pun saling pandang. Mereka terpana dengan apa yang mereka saksikan. Tak ayal, suasana diskusi itu tiba-tiba menjadi gaduh menyaksikan kejadian aneh itu. Ya, baru kali ini para hadirin melihat kepiting dan rajungan dalam wujudnya yang sebenarnya. Tak urung, dalam majelis itu karomah Kiai Khalil banyak disebut. Dan sejak saat itu, Kiai Khalil menjadi terkenal dan disegani oleh para ulama Mekah karena kepiawaian dan karomahnya. Sahabat sekalian,
Apa yang dilakukan oleh Kiai Khalil dalam ilmu pengetahuan modern biasa disebut psikokinesis, yaitu perilaku khawariqul adat. Boleh jadi apa yang dilakukan oleh Kiai Khalil sulit diterima adanya oleh orang yang belum kelasnya. Akan tetapi, jika itu dilakukan oleh orang yang telah mampu melakukan perilaku psikokinesis sebagaimana Kiai Khalil, kita menjadi maklum bahwa apa yang dilakukannya tiada lain adalah karomah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian kisah kita kali ini. Semoga kita dapat mengambil manfaat dari kisah tersebut.